Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa KIK Angkatan 25B telah hadir pada mata kuliah Psikologi Kriminal dan Forensik. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan mendiskusikan sedikit terkait dengan audit forensik dan psikologi kriminal dan forensik dalam pembuktian. Kemudian sebelumnya kita harus memahami apa itu audit forensik. Audit forensik adalah audit yang memeriksa dan mengevaluasi catatan keuangan perusahaan atau individu untuk mendapatkan bukti yang digunakan di pengadilan atau proses hukum. Menurut D. Larry Cramley, Chief of Auditor dari Journal of Forensic Accounting atau JFA, akuntansi forensik adalah proses akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya dapat bertahan dalam perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Audit forensik itu sebagai tindakan yang menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Bukti transaksi yang diminta dalam proses audit forensik akan banyak mendetail untuk mengungkap kecurangan yang ada. Bahkan memungkinkan untuk meminta data-data rahasia oleh perusahaan. Kemudian penjelasan audit forensik. Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum atau pengadilan. Audit forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi alat bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Jadi pada dasarnya audit forensik itu melihat dan menganalisis membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria yang dimiliki, melihat mengenai keuangan perusahaan atau keuangan yang menyebabkan kerugian, baik di kerugian negara terhadap untuk bukti-bukti yang kuantitatif yang nantinya akan dibawa di muka pengadilan. Sifat dasar dari audit forensik bisa berfungsi memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi, ahli, atau litigation support di pengadilan. Audit forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan resiko terjadinya fraud atau kecurangan. Reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi bukti asal fraud. Audit tersebut akan menghasilkan red flag atau sinyal atau ketidaksahan terhadap suatu proses audit itu sendiri. Kemudian perbedaan audit konvensional dengan audit forensik. Audit konvensional itu dikenal di beberapa teknik audit seperti prosedur analitis, analisis dokumen, observasi fisik, konfirmasi review, dan lain-lain. Audit forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam, dan bahkan hingga tingkatan mencari tahu siapa pelaku fraud. Teknik audit forensik itu mirip dengan teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang aset, deteksi pencucian uang, analisis tanda tangan, analisis kamera tersembunyi, surveillance, wawancara mendalam, hingga digital forensik. Itu bisa dilakukan dalam proses audit forensik. Kemudian pihak yang berwenang melakukan audit forensik. Audit secara internasional, audit forensik dapat dilakukan oleh aparatur negara yang berwenang maupun oleh pihak swasta. Tetapi untuk Indonesia, audit forensik baru dapat dilakukan oleh BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Untuk terkait soal audit forensik, misalnya audit forensik terhadap tindak pidana korupsi untuk keuangan negara, maka BPK RI bisa melakukan audit forensik untuk memberikan bukti-bukti terhadap
terhadap kerugian atau keuangan negara dalam hal ini. Kemudian ada pertanyaan di dalam Zoom pada pertemuan ke-10 ini terkait soal misalnya kami dalam hal ini ingin menelusuri terkait dana yayasan yang diperkirakan akan digunakan untuk teror. Siapa yang melakukan audit forensik? Dalam hal ini, berdasarkan diskusi kita bahwa BPKRI bisa melakukan audit forensik sebagaimana bahwa ada kerjasama dengan BNPT dalam hal ini, Badan Nasional Terorisme, BPK dapat mengaudit keuangan terkait keuangan yayasan yang ada di yang dalam hal ini diperkirakan yayasan tersebut sebagai pendana dari teror yang pendana teror yang ada di Indonesia. Kemudian persyaratan auditor forensik. Secara dalam hal ini seorang auditor forensik harus memiliki sertifikat Certified Fraud Examiner untuk sertifikat luar negeri. Kalau untuk dalam negeri disebut Certified Fraud Examiner atau CFRA untuk sertifikat dari lembaga dalam negeri. Sertifikasi tersebut menunjukkan seorang yang dimaksud mempunyai kemampuan khusus atau spesialis dalam mencegah dan memberantas kejahatan perbankan atau fraud lainnya. Sertifikasi CFA maupun CFRA merupakan wujud sebuah pengakuan dengan standar tertinggi yang memiliki keahlian dari aspek profesi anti fraud. Selanjutnya, auditor forensik akan merencanakan penyelidikan. Apa tuh tahapan-tahapannya? Ya, ini mengidentifikasi penipuan apa jika ada yang sedang dilakukan, tentang jangka waktu terjadinya penipuan, temukan bagaimana penipuan itu disembunyikan, identifikasi pelaku penipuan, hitung kerugian yang diderita karena penipuan, kemudian kumpulkan bukti dan sarankan langkah yang dapat mencegah penipuan di perusahaan yang akan datang. Kemudian bukti dalam proses audit forensik. Bukti yang logis akan membantu pengadilan dalam memahami kecurangan. Auditor forensik diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen dan bukti lain yang dikumpulkan tidak rusak atau diubah oleh siapapun. Teknik umum yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dalam audit forensik meliputi teknik substantif, prosedur analitis, dan teknik audit komputer, serta mendalami pengendalian internal serta mengujinya guna memilih kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Laporan audit forensik. Laporan harus mencakup temuan investigasi, ringkasan bukti, penjelasan tentang bagaimana kecurangan dilakukan, dan saran tentang bagaimana pengendalian internal dapat ditingkatkan untuk mencegah kekurangan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian menyederhanakan masalah akuntansi kompleks dan menjelaskan dalam bahasa awam sehingga orang tidak memahami istilah akuntansi tetap dapat memahami kecurangan yang dilakukan. Itulah fungsi seorang auditor forensik dalam hal ini. Kemudian psikologi kriminal dan forensik. Sebelumnya minggu ke-9 saya sudah menjelaskan psikologi kriminal dan forensik, namun akan saya jelaskan kembali bagaimana kita memahami psikologi kriminal mempunyai tujuan untuk meneliti sebab kejahatan terletak dari penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, jiwa dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologi yang memotivasi tindakan jahat. Forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum dan pengadilan. Juga dapat meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam penyidangan. Jaksa, hakim, panitera, terdakwa, pemeriksa dalam hubungan dengan psikologi sosialnya. Melihat bagaimana selain melihat psikologi si pelaku tindak kejahatan, juga melihat bagaimana psikologi aparat penegak hukum atau oknum penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidangan, melihat psikologi sosialnya. Itulah ilmu yang mempelajari tentang psikologi kriminal dan forensik. Tujuan, objek, dan metode kriminalistik. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan suatu kejadian atau tindak pidana melalui upaya menemukan kebenaran, memeriksa dan menguji pelakunya, dan mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan tetap menurut hukum dan perundang-undangan.
Objek kriminalistik adalah kenyataan dan kemungkinan kejahatan atau tindak pidana dengan memperhatikan 7 hal. Siapakah dalam hal ini pelaku, korban, saksi, apakah yang telah dilakukan, yakni melihat kejahatan atau tindak pidananya, di manakah tempat kejadian itu terjadi, dengan apakah peralatan yang digunakan, mengapakah atau motif dan perbuatan, kemudian bagaimanakah modus atau cara, dan kapankah waktu terjadinya. Metode kriminalistik yakni upaya menemukan melalui pencarian sistematis, tertib, teratur, terurut, terukur, dan terencana dalam hal mencari, menemukan, dan meneliti, serta memeriksa, menganalisis, menilai kembali, dan menguji suatu kebenaran terkait soal terjadinya suatu kejahatan. Reka ulang jalannya rekonstruksi harus secara sistematis, dan kebenaran rekonstruksi harus dapat dibuktikan dengan berorientasi pada pengetahuan silogistik, yaitu pengetahuan yang menyimpulkan dan membuktikan suatu perkara logis, masuk akal, cukup nalar. Penanganan tempat kejadian perkara. Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam hal ini kegiatan tindakan penanganan tempat kejadian perkara bisa dilakukan olah TKP, crime scene processing, tempat scan processing, kemudian tempat kejadian perkara, tindakan pertama yang di tempat kejadian perkara, Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu setelah menerima laporan bersama anggotanya, segera datang ke tempat kejadian perkara untuk memimpin, mengendalikan tindakan kegiatan, serta mengamankan tersangka dalam membuat sketsa kasar BAP, membuat batas TKP, membuat tanda TKP, mengamankan tersangka, memisahkan satu dengan yang lain orang-orang di TKP, dan melarang masuknya orang dari luar, mencari dan mengumpulkan saksi, mengamankan bukti, membuat dan menandatangani bukti melalui visum et repertum, memberitahukan keluarga korban, dan membuat sketsa kasar dan catatan kejadian untuk dijadikan laporan polisi. Ya, selanjutnya peran Inavis dalam mendukung penyidikan. Inavis sebagai salah satu bantuan teknis sistem olah TKP dalam mendukung jalannya penyidikan untuk mendapatkan bukti material yang dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP, diantaranya sidik jari di TKP sehingga tempat TKP harus diamankan agar bukti-bukti material dapat dijadikan alat bukti yang sah sebelum diolah oleh tim oleh TKP. Perlu disiapkan terkait kondisi personil, sarana prasarana, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian untuk menguatkan peran Inavis dalam mendukung penyidikan. Begitu. Selanjutnya, sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian ini dikenal sistem negatif Wetterly, di mana mengharuskan adanya alat bukti seperti yang tersebut dalam undang-undang. Harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah, merupakan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia dan diatur di pasal 183 KUHP. Dalam hal ini bahwa dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim menjadi dasar seorang dapat diputuskan secara pidana, dapat dijatuhkan hukuman pidananya. Sistem positif Wetterly, di mana pembuktian ini hanya didasarkan semata-mata pada alat bukti dan tidak sesuai dengan undang-undang, dan tidak melihat dan memperhatikan keyakinan hakim. Kemudian sistem conviction raisonning, yaitu pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan berdasarkan pertimbangan akal dan hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Sistem conviction intim, yaitu pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan dari hakim belaka tanpa terikat peraturan sehingga sangat tergantung kepada keyakinan subjektivitas dalam menentukan bukti atau terbukti atau tidaknya terdakwa. Menemukan kebenaran dalam mencari bukti-bukti itu melalui tingkatan pengusutan, penuntutan, kemudian tingkatan pemeriksaan. Selanjutnya saya menjelaskan terkait persyaratan pembuktian menurut undang-undang. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana untuk dapat menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim yakin mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di pasal 294 ayat 1 HIR dan pasal 183 KUHP. Pengertian dari kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diatur di pasal 184 KUHP. Dalam hal ini
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini menjadi alat bukti dalam persidangan. Selanjutnya petunjuk dalam pasal 188 KUHP. Di sini menjelaskan petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana menandakan bahwa telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi ada petunjuk dalam hal ini bahwa perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat 1 itu diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Selanjutnya, hakim dalam memutus perkara. Sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, terlebih dahulu menilai semua alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, berlaku sebagai masukan atas keyakinan dengan dijatuhkannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Ya, sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, terlebih dahulu hakim menilai semua alat bukti yang sah menurut undang-undang berlaku sebagai masukan atau keyakinan dengan dijatuhkan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Selanjutnya sumber bacaan yang saya lakukan adalah di Abdul Muiz, kemudian Umar Haryono, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Andi Hamzah, kemudian Rekso Diputro, Marjono, dan beberapa artikel dalam internet. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa KIK Angkatan 25B. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan ke-11, merupakan pertemuan terakhir dari saya dan akan dilanjutkan dengan tim dosen di Psikologi Kriminal, Prof. Adrianus. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.